Konsep dan prinsip-prinsip perkembangan KTSP dan K13. Pada dasarnya, kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kurikulum 2013 sama, yaitu kurikulum yang menekankan pada pengembangan kompetensi peserta didik yang meliputi aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara seimbang dan berjalan secara integratif. Hanya saja dalam pelaksanaannya, KTSP memberikan waktu pembelajaran dalam mengembangkan kompetensi tersebut sangat kurang, sehingga ketiga kompetensi tersebut kurang bisa dimaksimalkan karena guru lebih berfokus oleh pencapaian materi yang diajarkan. Sedangkan pada kurikulum 2013 memberikan waktu cukup lama dan leluasa untuk mengembangkan berbagai kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kurikulum 2013 adalah pengembangan dari kurikulum yang sebelumnya, yaitu kurikulum berbasis kompetensi yang dirintis pada tahun 2004. Pada KTSP memberikan keleluasaan penuh kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum dengan tetap memperhatikan potensi masing-masing sekolah dan daerah sekitar. Sedangkan kurikulum 2013 secara tujuan dikembangkan untuk meningkatkan dan menyeimbangkan soft skills dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam rangka menghadapi tantangan global yang terus berkembang. Kebijakan dalam mengembangkan kurikulum KTSP itu sendiri, prinsip umumnya yaitu sesuai yang dikemukakan oleh Nana Sodi Sukmadinata. Yang pertama, prinsip relevansi. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Yang keempat, prinsip kepraktisan atau efisiensi. Yang kelima, prinsip efektivitas. Terkait dengan perkembangan kurikulum 2013, terdapat sejumlah prinsip-prinsip yang harus dipenuhi, yaitu kurikulum satuan pendidikan atau jenjang pendidikan merupakan daftar mata pelajaran. Yang kedua, standar kompetensi lulusan ditetapkan untuk satuan-satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Model kurikulum berbasis kompetensi ditandai oleh pengembangan kompetensi berupa sikap, pengetahuan, keterampilan berpikir, dan keterampilan psikomotorik yang dikemas dalam berbagai mata pelajaran. Kurikulum dilandaskan pada prinsip bahwa setiap sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dirumuskan dalam kurikulum berbentuk kemampuan dasar dapat dipelajari dan dikuasai setiap peserta didik. Mastery learning sesuai dengan kaedah kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan perbedaan dalam kemampuan dan minat. Kurikulum berpusat pada potensi perkembangan kebutuhan dan kepentingan peserta didik serta lingkungannya. Kurikulum harus tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, teknologi, dan seni. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan kehidupan. Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan kebudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupannya bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penilaian hasil belajar dilakukan untuk mengetahui dan memperbaiki pencapaian kompetensi. Kedudukan silabus pada KTSP dalam implementasi. Silabus dijabarkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, dilaksanakan, dievaluasi, dan ditindaklanjuti oleh masing-masing guru. Silabus harus dikaji dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan memperhatikan masukan hasil evaluasi hasil belajar, evaluasi proses atau pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi rencana pembelajaran. Silabus pada mata pelajaran disusun berdasarkan seluruh alokasi waktu yang disediakan untuk mata pelajaran selama penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Penyusunan silabus dilaksanakan bersama-sama oleh guru kelas atau guru yang mengajarkan mata